kembali lagi bersama saya Umi Agustin dalam Poni Podcast Tani. Kali ini saya mengundang dua pembicara muda, yaitu ada saudari Sinta Nuriana Fikri dan saudara Doni Fatur Rahman. Podcast kali ini akan membahas tentang kebijakan meningkatkan pangsa pasar domestik dan internasional dengan judul Karet Sang Penyambung Lidah Rakyat. Podcast ini dibuat atas dasar rasa kepedulian terhadap komoditas yang menjadi saksi perjalanan kecil hidup kami, pohon karet, pohon sejuta uang, pohon sewangi cinta. Oke, baiklah, daripada kita membuang-buang waktu, langsung aja nih. Saudari Sinta, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saudari Sinta kan tinggal di daerah Banyuasin nih. Saya mau tanya, gimana sih kondisi perkebunan karet dan petani karet di daerah Banyuasin saat ini? Oke, untuk saat ini memang saya masih tinggal di Banyuasin, tepatnya di Kecamatan Talang Kelapa. Untuk petani karet itu sendiri, itu sudah mulai berkurang di sini. Hal itu terjadi karena lahan karet di sini sudah mulai dibuka. Banyak pohon karet yang mungkin sudah tua dan tidak produktif lagi. Sehingga banyak pohon karet yang ditebang dan petani-petani tersebut mengganti komoditinya menjadi komoditi lain seperti jagung, dan bahkan pohon-pohon tersebut juga ada yang ditebang untuk dibuka sebagai perumahan. Ditambah dengan harga karet yang tidak stabil di daerah sini, sehingga banyak petani yang sudah alih profesi dari petani ke wirausaha, ke pedagang, bahkan ke buruh seperti itu. Berarti komoditas karet di tempat Anda ini sudah mulai berkurang ya? Betul. Nah, untuk saudara Doni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Anda kan dari kecil tinggal di daerah Musi Banyuasin, yang dimana katanya perekonomian di daerah tersebut ditopang oleh para petani karet dan produksi karet itu sendiri. Gimana sih pendapat Anda tentang pernyataan itu? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sudut pandang dari saya ya, dari kecil hidup di Musi Banyuasin. Tepatnya saya besar di Sangadesa, Kecamatan Sangadesa yang merupakan ujung perbatasan dengan Musi Rawas. Memang benar pernyataan yang mengatakan bahwa kehidupan kami ditopang oleh petani karet saat itu memang benar. Itu terjadi beberapa dekade silam, lebih tepatnya pada tahun 2010-2012. Saat itu harga karet itu sangat mahal, itu menyentuh harga 1 kuintal 1 juta ke atas. Wah, mahal sekali ya. Tapi saat itu masyarakat kami semangat sekali membuka lahan. Kalau tidak salah itu namanya talang. Talang itu pedalamannya daerah kami di seberang Sungai Musi. Tapi kalau sekarang mah beda, realitasnya beda. Harga karet terakhir saya menjual ke Tengkorak itu harganya 8.000 per kilogram. Tapi itu udah lebih baik loh daripada saat saya SMA dulu. Harga karet kalau nggak salah tahun 2017 itu harganya 3.500 per kilogram. Susah hidup saat itu susah banget loh, Umi. Oh, berarti harga karet di tempat Anda ini sangat tidak stabil ya? Kalau mau dibilang nggak stabil itu, kalau untuk sekarang 2021, 2022 itu udah dikatakan stabil loh untuk harga 8.000 per kilogram. Karena beberapa bulan yang lalu ada beberapa program dari pemerintahan kami, pemerintahan setempat itu kalau nggak salah itu ada program yang dinamakan aspal karet. Itu salah satu terobosan dari Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu menyerap beberapa ton kalau nggak salah dari petani lokal untuk membuat aspal karet jalanan di daerah kami itu. Nah, itu cukup membuat harga karet itu cukup stabil loh. Oke, kita udah dengar nih pendapat dan kondisi dari masing-masing daerah Banyuasin dan Musi Banyuasin. Nah, di sini saya akan bertanya nih, gimana sih solusi dari kalian, pendapat dari kalian tentang cara meningkatkan pangsa pasar karet domestik maupun di internasional? Bisa dari yang domestiknya ya, kalau menurut aku lebih ke rantai pasok seperti yang udah dibilang Doni tadi kan, masih ada rantai pasok yang dari petani ke tengkulak, kemudian ke pengepul, langsung ke pabrik. Dan sebenarnya udah bisa loh dari petani itu harga si karet ini bisa langsung diserahkan kepada pabrik dengan harga yang mungkin bisa lebih stabil. Dengan harga yang stabil. Jadi menurutku
perlunya edukasi di sini, edukasi dari pemerintah tentang hal tersebut, juga edukasi dari pabrik-pabrik tersebut untuk memberitahu nih ke si para petani kalau mereka bisa langsung ngejual ke pabrik tersebut. Menurutku kayak gitu. Nah, kita udah denger nih pendapat cara meningkatkan, tapi saudari Sinta lebih fokus ke domestik. Nah, untuk saudara Doni boleh menjelaskan dan memberi pendapat untuk pangsa pasar internasional. Oke. Ini tuh cukup menarik ya. Semenjak saya masuk dunia perkuliahan, saya tuh sering loh memerhatikan bagaimana kondisi pangsa pasar karet di internasional, khususnya bagi Indonesia ya. Menurut saya, Indonesia itu kalau untuk ekspor barang mentah ke internasional itu udah baik. Tapi cukup baiknya itu di sini cuman barang mentahnya, sayang sekali. Kita itu ngirimnya barang mentah ke luar negeri seperti Thailand, China. Harusnya kita itu bisa mengelola sendiri barang mentah itu menjadi produk jadi, terus bisa diekspor agar harganya tuh nilainya tuh lebih baik daripada mengekspor barang mentah. Kalau dari pertanyaan Anda tadi, apakah itu udah cukup baik? Udah cukup baik untuk barang mentah, tapi untuk produk jadi belum. Itu Umi. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa lebih Mengolah. baik Mengolah sendiri. Sebenarnya itu ada beberapa kendala ya dari kita sebagai para petani, khususnya kita sebagai mahasiswa itu harusnya lebih bisa lah memperhatikan. Menurut saya itu yang pertama itu mengedukasi, itu yang paling penting. Kita itu harus mengedukasi para petani kecil, mengajak mereka, merangkul bahwa ini loh Bu, ada penelitian tentang ini, kita bisa mengajak, kita juga bisa merangkul, mengajukan proposal ke pemerintah kalau bisa bikin ini dengan barang mentah, dari barang mentah menjadi produk jadi gitu. Terus kendala berikutnya itu ya teknologi kita kurang ya. Kita kalau mau startup dari kecil itu susah banget. Apalagi daerah saya itu udah di ujung perbatasan, susah banget. Kayak kalau mau ke ibu kota itu susah. Jadi ya padanya gitu, gak kurang maju. Itu sih kan. Duh, dia nih kita udah dengerin pendapat dari masing-masing penghuni daerah nih. Iya. Nah, pendapatnya udah sangat keren, udah bisa kita pahami dengan mudah. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Dadah. Dadah.